Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Guru mau menjelaskan sedikit tentang ilmu tajwid. Salah satunya hukum non mati atau tanwin. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ketika membaca Al-Quran itu tidak sembarangan bunyi, tetapi ada aturannya ketika membaca. Oke, untuk tajwid itu ada bermacam-macam. Ada hukum mat atau bacaan panjang, hukum qalqalah, hukum mem mati. Nah, salah satunya itu yang kita bahas ini adalah tentang hukum non mati atau tanwin. Jika ada non mati atau tanwin itu ada hukumnya tersendiri. Di antaranya dibagi menjadi 5, yaitu idhar, idgham bi guna, idgham bila guna, ikhfa hakiki, iqlab. Nah, kemudian kita masuk yang pertama, yaitu idhar. Idhar ini artinya jelas atau terang. Jadi ketika membaca nun sukun atau tanwin itu dibaca jelas nun sukunnya. Jika ada salah satu huruf ini, kemudian sebelumnya itu ada nun sukun atau tanwin. Atau kebalikannya, jika ada nun sukun atau tanwin, kemudian habis itu ada salah satu huruf dari idhar. Di antaranya ada 6 ini, alif ha ghain, alif ha kha ain ghain ha. Nah, ada 6 ini. Kemudian jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Nah, contohnya ini. Diperhatikan. Yauma idzin khasi'ah. Idhar tadi dibaca jelas atau terang. Jadi bunyi tanwin atau bunyi nun sukunnya dibaca jelas. Contohnya ini yauma idzin. Ini huruf idharnya adalah huruf kha. Nah, ini huruf kha yang sebelumnya ada kasroh tanwin. Maka kasroh tanwin ini dibaca jelas. Din, din kha. Kemudian contoh kedua, qaryatin ahlaknaha. Tin a, ini huruf idharnya ada alif. Nah, kasrah tanwinnya dibaca jelas tin a. Tin a. Tin a itu tidak boleh, harus jelas. Tin a. Kemudian contoh yang non sukun ya. Min haitsu. Min haitsu. Nah, non sukunnya dibaca jelas. Min. Tidak dengung, tidak ditahan, tidak mantul. Nah, ini dibaca jelas karena idhar itu artinya jelas. Min ha, min ha. Sama ini min kha, nah, dibaca jelas semua. Min ai. Salamun hiya, mun hiya. Nah, tanwinnya ini dibaca jelas, non sukunnya dibaca jelas. Oke, seperti itu ya. Akhirnya bisa dipahami. Masuk ke hukum non mati atau tanwin yang kedua, yaitu idgham bi gunah. Ini sama halnya yang idhar tadi, tetapi hurufnya beda. Masih fokus ke non sukun atau tanwin. Non sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunah, yang 4 ini salah satunya. Nanti disebut hukum non sukun atau tanwin idgham bi gunah. Nah, ini kalau cara menghafalkan hurufnya ada 4 ini, bisa diharokati fathah,
sukun, dhammah, wawu. Nanti dibaca yanmu. Jadi huruf idgham bi gunnah itu cara menghafalnya bisa yanmu, ya, nun, mim, dan wawu. Kemudian ini cara membacanya yaitu memasukkan atau melebur dengan dengung atau gunnah. Nah, cara membacanya coba kita perhatikan berikut contohnya. Nah, ini ada contoh. Ini ada contohnya, coba. Hittatun hittatun naghfir lakum. Nah, ini contohnya. Hittatun naghfir lakum. Nah, cara membacanya yaitu tanwin atau nun matinya melebur ke huruf idgham bi gunnahnya. Ini huruf idgham bi gunnahnya adalah nun. Sebelumnya ada tanwin, maka disertai dengung nanti. Hittatun, nah ditahan dulu. Hittatun tunna. Ini masuk ke nun sukunnya. Tanwin dan nun sukun belum begitu kelihatan ya bunyinya, membedakannya. Coba yang ini nanti kelihatan untuk bedanya. Jadi untuk contoh kedua ini ada nun sukun ketemu wawu. Huruf idgham bi gunnahnya adalah wawu. Nanti bunyi nun sukunnya itu masuk atau melebur ke huruf idgham bi gunnahnya yaitu wawu. Cara membacanya miwalin, miwalin, bukan min walin, bukan, tapi nun sukunnya melebur ke huruf idgham bi gunnahnya yaitu wawu. Miwalin, miu. Kemudian ini ada huruf idgham bi gunnahnya ya. Cara membacanya nun sukunnya itu, bunyi nun sukunnya ini dibaca melebur ke huruf idgham bi gunnah ya. Contohnya cara membacanya may yaqulu, may, bukan man yaqulu, tapi may yaqulu. Nah, seperti itu ya. Halnya dengan ini barqui yaj'aluna, barqui may tunna miwalin, seperti itu. Jelas ya. Kemudian yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Hurufnya ada dua yaitu lam dan ro. Lam dan ro, cara menghafalnya dikasih harokat lari. Huruf idgham bi gunnah adalah lari yaitu lam dan ro, itu cara menghafalnya. Langsung ke contohnya ya. Ini jika ada nun sukun ketemu huruf idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, yaitu ini ada huruf lam. Cara membacanya memasukkan atau melebur tanpa dengung. Untuk idgham bi gunnah tadi lebur nun sukun atau tanwinnya dengan berdengung. Sedangkan idgham bila gunnah nun sukun atau tanwinnya itu lebur dan tanpa berdengung, itu bedanya. Coba kita perhatikan contohnya. Contohnya ini ada nun sukun ketemu lam. Cara membaca milladunhu. Nah, nun sukunnya ini tidak kebaca karena lebur ke huruf idgham bila gunnah yaitu lam. Tidak ditahan atau tidak berdengung. Milladunhu, ya, seperti itu. Milladunhu, min ladunhu, bukan seperti itu, bukan min ladunhu, tapi lebur ke huruf lamnya, min ladunhu. Kemudian contoh kedua mir rabbihim. Nah,
untuk idgham bil gunnah itu tidak ditahan atau tidak dengung ya, tidak dengung milladunhu tidak, tapi milladunhu seperti itu. Mir rabbihim bukan min rabbi bukan bukan mir rabb bukan, tapi tidak ditahan atau tidak dengung. Mir rabbihim seperti itu. Kemudian berikutnya adalah iklab. Iklab ini artinya membalik atau mengganti. Mengganti dengan apa? Mengganti dengan huruf mim. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf iklab, hurufnya itu cuma satu. Jadi cara menghafalnya gampang, cuma satu, yaitu huruf ba. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka bunyi nun sukun atau tanwinnya itu dibaca atau berubah menjadi bunyi huruf mim. Nah, cara membacanya kita perhatikan contohnya. Di sini ada nun sukun ketemu huruf iklab yaitu ba. Nah, nun sukunnya nanti berubah menjadi bunyi mim. Cara membacanya ambihum. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya alimum bidati. Nah, bukan anbihum, tapi ambihum. Bukan alimun bidati, tapi alimum bidati. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ikhfa, yaitu menyamarkan atau menyembunyikan. Jadi nanti bunyi tanwin atau nun sukunnya itu dibaca samar-samar. Samar-samar itu tidak jelas. Itu tidak begitu jelas bunyi nun sukunnya. Tadi kalau idhar itu jelas bunyinya. Tetapi ini untuk tanwin atau nun sukunnya dibaca samar-samar atau tidak jelas. Nanti kita perhatikan contoh. Kemudian untuk hurufnya, cara menghafalnya itu kalau saya itu cara menghafalnya tadi semua huruf hijaiyah kecuali yang sudah diutarakan tadi, kecuali huruf idhar ini, semua huruf hijaiyah kecuali huruf idhar ini, kecuali ini, kecuali lam dan ro, kecuali ba itu masuk ke ikhfa hakiki ini. Kalau dalam buku ini bisa dibaca sif dzatana kam jada syahsun qad sama tum thayyiban zid fi tuqda doliman. Nah, seperti itu bisa diharokati kalau yang ini. Tapi kalau cara saya itu semua huruf hijaiyah kecuali yang sudah masuk ke idhar, sudah masuk ke idgham bi gunnah, idgham bil gunnah, iklab itu masuk ke ikhfa. Jumlahnya ada 15 huruf. 15 huruf. Oke. Kita langsung ke contohnya ya. Contohnya yaitu yang pertama ini ada tanwin ketemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu da. Kita contohkan membacanya. Sawaban dalika. Bandalika. Bukan sawaban dalika bukan. Tapi tanwinnya itu bunyinya samar-samar atau tidak jelas. Banda seperti itu. Kemudian ini yang kedua contohnya mansuran, bukan mansuran, bukan. Tapi nun sukunnya itu tidak jelas atau samar-samar bunyinya. Mansuran. Contoh berikutnya shihabun saqibun.
Syihabun thaqibun. Thaqibun. Seperti itu. Cara membacanya samar-samar. Oke, seperti itu tadi penjelasan dari Pak Guru. Harap dicermati, diresapi penjelasannya. Kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi videonya, ditonton yang bagus, yang fokus belajarnya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, sholat 5 waktu, diusahakan tepat waktu dan berjamaah. Oke, begitu saja dari Pak Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.